Setelah 5 bulan lebih perang Gaza, analis pensiunan Israel Mayor Jenderal Yitzhak Barik belak-belakan mengaku kalah. Menurut Barik, Israel telah kehilangan sekutu-sekutunya. Tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF yang dikerahkan ke Gaza pun telah terbunuh dan terjebak setiap hari. Dilansir dari Tribunnews.com, pengakuan Mayor Jenderal Barik itu diterbitkan di surat kabar Ma'arif pada Minggu 17 Maret 2024. Menurut Barik, kekalahan pasukan Israel kini tak bisa disembunyikan lagi. Barik mengakui bahwa Israel tidak siap menghadapi perang regional, yang mana perang tersebut diprediksi akan ribuan kali lebih sulit dan serius dibandingkan perang Gaza. Terlebih kini setiap harinya tentara Israel telah terbunuh dan terluka di jalur Gaza. Pasalnya para tentara itu terjebak dan berulang kali diledakkan Hamas ketika bersembunyi di bangunan-bangunan. Di sisi lain, Barik juga menekankan bahwa Israel telah kehilangan sekutu-sekutu di dunia akibat perang Gaza. Ia juga mengklaim bahwa militer pasukan Zionis tidak memiliki tindakan yang tepat untuk menghadapi perang. Selain warga Palestina, korban perang Gaza di pihak Israel juga semakin melonjak. Kini tercatat ada sebanyak 3.082 perwira dan tentara Israel yang terluka akibat perang tersebut. Hal itu telah diakui oleh militer Israel. Menurut laporannya, 3.082 perwira dan tentaranya terluka sejak perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 silam. Dari total tersebut, 1.482 diantaranya dilaporkan terluka dalam operasi darat. Namun banyak yang memprediksi total korban di pihak Israel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka tersebut. Pasukan perlawanan pun hampir setiap hari merilis bukti kesuksesan pejuangnya melenyapkan tentara Zionis. Di sisi lain, seorang analis pensiunan Israel, Mayor Jenderal Yitzhak Barik, juga mengakui kekalahan pasukan Zionis. Menurut Barik, setiap harinya tentara Israel masuk jebakan Hamas. Para tentara Israel terluka parah seusai sejumlah persembunyiannya diledakkan oleh perlawanan. Israel kembali mengakui kematian tentaranya pada Senin 18 Maret 2024. Pasalnya sebanyak 250 tentara Israel telah tewas akibat pertempuran dengan pasukan perlawanan. Terbaru seorang sersan Zionis juga terbunuh ketika bertempur di kompleks rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya sebanyak 250 tentara mereka tewas akibat perlawanan Palestina di Gaza. Namun jumlah korban sebenarnya diprediksi jauh lebih tinggi karena Israel terkenal menyembunyikan kematian jumlah tentaranya. Meski demikian, pada Senin 18 Maret 2024 kemarin, Israel mengumumkan kematian sersan staf Vinogradov. Pasalnya ia merupakan tentara ke-250 yang tewas dalam kampanye militer Israel. Diketahui perlawanan Palestina membunuh tentara tersebut dalam serangan di kompleks rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Brigade Mujahidin pasukan Omar Al-Qasib dan Brigade Martir Al-Aqsa menyerang pasukan Israel di dekat fasilitas tersebut. Mereka menargetkan tentara Zionis dengan tembakan senapan mesin dan senapan eksplosif. Pelabuhan Eilat di selatan Palestina pendudukan berulang kali dihantam serangan rudal Houthi Yaman. Pada Senin 18 Maret 2024, pelabuhan Israel itu pun kembali dihantam dua rudal Houthi. Setelah menjadi bulan-bulanan Houthi, aktivitas pelabuhan Eilat nyaris lumpuh total dan mengakibatkan kerugian besar. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel, tepatnya pada Senin 18 Maret 2024. Pasalnya pelabuhan Eilat berulang kali menjadi target serangan yang sebagian besar dilakukan angkatan bersenjata Yaman. Selain itu, pasukan Yaman juga terus memberlakukan blokade total Laut Merah atas kapal-kapal Israel dan sekutu-sekutunya. Menurut keterangan militer Israel, serangan-serangan tersebut dilakukan Houthi sejak awal perang Gaza. Terbaru pelabuhan Eilat kembali dihantam dua rudal Houthi pada Senin kemarin. Akibat seluruh serangan Houthi itu, aktivitas pelabuhan Eilat menurun drastis hingga mencapai angka 85%. Israel pun diklaim mengalami kerugian besar akibat serangan Houthi di pelabuhan Eilat tersebut. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah nekat maju ke pos terdepan Zionis di selatan Lebanon. Pasukan tersebut menembakkan sejumlah rudal ke barak hadap Yarin dan menimbulkan kerusakan. Akibat serangan Hizbullah, Zionis kelabakan dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 19 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah.
Pasukan perlawanan Islam dari Lebanon tersebut mengaku meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis, termasuk menyerang pos terdepan Israel Hadap Yarin pada Senin 18 Maret 2024. Dalam serangan itu, Hizbullah menembakkan sejumlah rudal ke Hadap Yarin hingga mengakibatkan sejumlah ledakan. Akibat serangan itu, Zionis pun kelabakan dan mengalami kerugian. Hizbullah mengklaim serangan ke pos terdepan Israel itu sebagai respons atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Hizbullah juga mengumumkan selain Hadap Yarin, pasukannya juga menargetkan 5 markas lainnya di perbatasan. Namun dalam laporannya, Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.